ini kita Masya Allah. masih akan meneruskan Ustadz. Ini karena satu ya sebagian masih pada penasaran, yang kedua kelihatannya yang kemarin belum tuntas ya, tentang agilitas belajar atau learning agility. Kemarin kan disebut ada 4 tipe agilitas belajar. Betul ya. Mental agility, people agility, change agility, dan result agility. Agilitas mental, agilitas orang ya, kayak person, kemudian agilitas terhadap perubahan, sehingga kalau seseorang itu memang sudah kokoh, maka dia tahan terhadap berbagai kondisi, terhadap berbagai perubahan. Dia tetap fokus untuk mempelajari sesuatu sampai dia menguasai dengan benar, sampai betul-betul menguasai sangat matang, mencapai hasilnya, walaupun harus menghadapi sangat banyak kegagalan. Nah, kemudian agilitas hasil. Sebenarnya ini Ustaz, ini adalah komponen di dalam learning agility atau jenis-jenis dari learning agility, atau bagaimana ini? Ya, bedanya. Kalau kita kembali kepada yang dibahas oleh Griffith and Caldwell, walaupun sebenarnya Mbak Linda dan Mbak Sherry, Linda Griffith dan Sherry Caldwell, maka 4 hal tadi merujuk kepada tipe-tipe dari agilitas belajar, artinya macam-macamnya, jenis-jenisnya. Artinya orang itu punya learning agility bisa dari sisi mental, orang tadi ya, sama change sama result tadi ya. Atau malah 4-4-nya bisa juga ya? Mungkin enggak ya? Tentu saja yang sempurna adalah apabila ke-4-4-nya punya, dan itu sangat dimungkinkan terjadi pada diri seseorang selama dia memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan dia memang memiliki agilitas itu. Apa itu? Ya, terus belajar. Maka karena itulah ketika tempo hari saya sampaikan, apa yang diperlukan agar anak memiliki agilitas belajar, yang pertama adalah menumbuhkan budaya baca, menumbuhkan minat baca, yang itu bukan cuma pada fokus pada kemampuan membacanya. Kalau cuma kemampuan membacanya itu mudah, anak dilatih, anak di-push, anak ditekan terus agar senantiasa memiliki setiap hari baca buku sampai jam sekian sampai sekian jam, itu kan pola-pola ya. Pola-pola yang dapat kita terapkan agar anak memiliki kemampuan membaca. Tetapi yang jauh lebih penting, yang sangat mendasar ialah bagaimana caranya agar anak itu memiliki sikap belajar. Sikap belajar. Karena anak itu suka baca, belum tentu suka belajar. Suka baca, belum tentu suka belajar. Kalau anak bisa baca, belum tentu mau membaca. Itu jelas ya. Kalau ini suka baca, belum tentu suka belajar. Misalnya, selama ini dia itu hanya membaca hal-hal yang disenangi saja, bacaan-bacaan yang menyenangkan saja. Apakah itu cerita, apakah itu komik atau yang lain-lain, tetapi sifatnya tidak menantang dia untuk berpikir, tidak menantang dia untuk mencerna, memperhatikan sesuatu, mengamati dengan baik. Ringkasnya, tidak mendorong dia untuk belajar. Sehingga saya mengingatkan bahwa dalam buku Membuat Anak Gila Membaca itu hal penting yang berkenaan dengan gizi bacaannya, sehingga dalam kaitan ini misalnya bisa nggak sih kita itu mengenalkan membaca kepada anak tidak dengan menggunakan buku-buku yang secara khusus memang dirancang untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun misalnya. Tentang menggairahkan anak membaca ini. Menggairahkan itu pada poin awalnya, tapi pada poin berikutnya ialah bagaimana agar anak itu memang pada akhirnya mencintai belajar gitu. Nah, sehingga di sana anak mulai didorong untuk bisa mencerna isi bacaannya gitu. Nah, kalau kita itu mendorong anak dari awal, misalnya pada sebagian anak saya, memang yang saya berikan itu bukan buku-buku untuk anak balita, melainkan buku-buku cerita orang dewasa, bahkan sebagainya bukan buku cerita, memang buku-buku yang baik, artinya dibaca oleh siapapun, baik anak balita maupun di bawah 25 tahun, itu tetap sangat baik, bahkan di atasnya 25 tahun, itu sangat baik, sangat bermanfaat. Nah, itu kan tidak mesti dia sendiri yang membaca. Sedangkan buku untuk balita saja bukan dia yang membaca sendiri kan.
Anak misalnya artinya dibacakan oleh orang tua atau kakaknya atau orang dewasa gitu ya, bisa ya. Nah, dari sana nanti ketika anak sudah mulai bisa diajak berdialog, anak mulai bisa diajak untuk mencari buku, pergi ke toko buku, kalau dulu toko buku fisik, ke perpustakaan, maka anak-anak itu dapat diajak untuk berdiskusi, mendiskusikan isi buku. Itu satu bagian awal. Di sini nih. Nah, mendiskusikan isi buku ya. Mendiskusikan isi buku, kemudian mendorong anak untuk bertanya. Menarik. Itu penting. Jadi kalau kemudian banyak orang tua yang gimana Ustaz menghadapi anak yang banyak bertanya, justru kita yang harus mendorong dia untuk banyak bertanya. Yang ketika dia bertanya, maka itu merupakan pintu masuk bagi kita untuk mendorong dia mencintai buku. Artinya yang Ustadz Fauzil Azim sebut dengan gila membaca ini tadi kan bukan semata-mata suka baca, tetapi suka ilmu, suka belajar. Nah, suka ilmu, suka belajar, terus belajar itu merupakan merupakan hal-hal yang dapat mengantarkan, merupakan sesuatu yang dari berbagai riset terdapat pada seluruh orang-orang yang memiliki aktivitas belajar. Orang-orang yang memiliki aktivitas belajar itu tipenya bisa berbeda-beda, tetapi satu hal yang menyamakan adalah mereka ini tidak pernah berhenti belajar. Mereka belajar terus. Dan kalau kita lihat para ulama, maka mereka ini dijadikan oleh hal yang serupa. Yakni bahkan di akhir hayat pun sudah mau sakaratul maut, mereka ini masih terus berusaha untuk menambah ilmu. Kenapa? Karena tidak ingin wafat dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu yang memang harus diketahui, sementara masih ada kesempatan untuk mengilmuinya, mengetahuinya. Sehingga mereka mencari itu memang bukan untuk urusan karier, gitu ya. Nah, kalau seorang anak atau nanti orang dewasa itu memiliki dua hal. Sekali lagi saya dari sini lompat lagi kepada buku Learning Agility terus oleh Linda S. Grevett dan Sherry Caldwell ya. Jadi Linda Grevett dan Sherry Caldwell ini kan menarik dia. Dia menunjukkan dua hal yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai transferability. Ada orang sukses, misalnya sangat berprestasi sekolah, sangat sukses di sebuah perusahaan, kemudian dia diminta untuk menangani, belum tentu dia dapat mengulang suksesnya. Atau belum tentu dia dapat mengambil prinsip-prinsipnya, mentransfer kesuksesan yang ada pada dirinya itu menjadi kesuksesan, menjadi keberhasilan, menjadi keunggulan, menjadi kehebatan kelompok, atau menjadi kehebatan bisnis, atau menjadi kehebatan organisasi. Kenapa? Atau bahkan dirinya sendiri. Dulu di sana sangat cemerlang, tapi begitu pindah tempat, langsung redup. Atau dia nggak berkembang, stagnan. Itu terjadi karena dia berhenti belajar mungkin, atau dia belajarnya kurang, dan kemudian pada saat yang lain adalah dia tidak dapat mengambil prinsip-prinsip yang dia dapatkan dari pengalaman sebelumnya, untuk mengambil prinsip pokoknya, bukan kesamaan tindakan yang persis. Karena kan orang sudah berbeda. Apalagi kalau situasinya berbeda, apalagi kalau bidangnya juga berbeda. Kan nggak bisa. Tapi prinsip-prinsip itu kan menyamakan, prinsip-prinsip itu kan berlaku di mana saja. Nah, jadi ada dua hal yang mempengaruhi kemampuan seseorang memiliki transferability atau tidak. Transferability tadi sekali lagi berkenaan dengan kesanggupan, kemampuan seseorang membawa prinsip-prinsip yang mengantarkan dia sukses di waktu sebelumnya kepada situasi lain, kepada kondisi lain, kepada lingkungan yang lain, dengan orang-orang yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dengan wilayah yang berbeda, sehingga tetap meraih kesuksesan. Gitu ya. Artinya kalau ada orang anak dulu kok berprestasi di satu bidang, kemudian ini belum jaminan anak ini akan berprestasi di bidang yang sama bahkan. Kalau tidak memiliki learning agility. Iya. Nah, itulah pentingnya. Nah, karena itu kalau anak-anak itu, menarik sekali ya. Kalau kita kemudian menengok dari buku Hidden Potential yang ditulis oleh Adam Grant. Adam Grant ini seorang psikolog di Wharton University. Nah, apa itu? Jadi kalau anak itu dia belajar hanya
dengan melalui gaya belajar yang dia cocoki, misalnya auditori, misalnya kinestetik, misalnya visual, lalu anak itu hanya dipenuhi, dicukupi, didekati dengan gaya belajarnya, maka begitu dia menghadapi situasi di mana gaya belajar itu tidak memungkinkan untuk dia untuk diakomodasi, dia nggak bisa belajar. Artinya, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Adam Grant, bahwa dari kasus-kasus yang diteliti itu, dari berbagai riset, justru anak-anak yang memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dan berkembang di mana saja, dengan orang yang berbeda-beda, dengan guru yang berbeda-beda, dengan sosok yang berbeda-beda, itu justru memerlukan proses awal yang baku. Maksudnya gini, yang baku itu misalnya ketika anak di kelas, bukan berarti oh ini anaknya kinestetik, oh ini anaknya visual, oh ini anaknya auditori, maka diajari dengan cara itu. Melainkan semuanya, baik anak yang disebut auditori, visual, kinestetik, itu pertama, ketika di kelas dia harus tunduk dengan aturan dan batasan, rules and procedures. Kemudian yang kedua, di dalam rules and procedures itu harus ditegakkan disiplin. Rules and procedures kan memang betul ya, perangkat, cara untuk membangun disiplin.